Naroh. Ada apa sih, Bu? Saya lagi nonton drakor nih, ganggu orang aja sih. Ibu mau minta tolong belikan gas LPG, Nak. Mau ditaruh di mana muka saya? Ibu nyuruh saya beli gas. Saya ini udah cantik, Bu. Nanti tangan saya kasar gara-gara bawa tabung gas itu. Lagian juga ada Bang Amir. Kenapa nggak nyuruh dia aja sih, Bu? Dia kan laki-laki. Ngomong apaan lu? Pakai bawa-bawa nama gue. Tanya aja tuh sama ibu. Ibu minta tolong, Nak, belikan gas LPG. Enak aja nyuruh-nyuruh. Saya tuh capek, Bu. Ibu minta tolong sebentar aja. Ibu tuh makin tua, makin nyusahin ya. Kenapa ibu gak di panti jompo aja sih? Biar hidup kita tuh tenang, Bu. Nah, ide bagus tuh, Bang. Jangan, Nak. Ibu mohon. Ibu gak mau dititip di panti jompo. Makanya jangan nyusahin kita, Bu. Oh iya, ibu mau ke warung kan? Sekalian dong beliin saya mie instan. Kok kamu tega menyuruh ibu? Tadi kan ibu yang mau minta tolong. Memenuhi semua kebutuhan kita itu kewajiban ibu sebagai orang tua. Dan asal ibu tahu, kita tidak minta dilahirkan jadi anak ibu. Aduh, ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Tumben, Cup, ini warkop belum nutup. Masih siang, udah disuruh tutup aja. Gimana sih Bang Udin? Biarin aja napa, Cup. Hahaha. Bang Udin, Jupri mau tanya. Lu mau nanya apa, Jupri? Udin itu hansip, bukan pakar psikolog. Justru ini ahli di bidang Bang Udin. Aduh, ai. Apa, Jupri? Apa? Kenapa maling kalau ngelihat hansip langsung kabur ya? Karena mereka tahu kalau hansip itu larinya secepat kilat, Jupri. Kalau Jupri yang jadi hansip, yang ada Jupri lari secepat kilat dan langsung ngumpet. Karena Juprinya yang takut sama maling. Muka doang serem, rambut gondrong, sama maling aja masa takut. Meskipun tampang Jupri seperti macan, tapi sebenarnya hati Jupri seperti kucing yang imut, Bang Udin. Ide. Bang Jupri, saya mau beli gas yang 3 kilo ya. Iya, Bu. Aduh, ai. Bu Yani, di rumah apa gak ada orang? Kasian loh, bawa-bawa gas LPG kan berat. Gak ada, Bang, lagi pada pergi. Nah, kalau gitu dibawain aja sama Bang Udin. Harusnya kan elu, Jupri, sebagai tukang dagang harus siap antar barang juga. Gak apa-apa, Bang, saya masih kuat kok. Jangan, Bu. Bang Udin pasti siap membantu dan diantar sampai depan rumah. Iya nggak, Bang Udin? Maaf ya, Bang Udin, saya jadi merepotkan. Awas lu ya, Jupri. Gak apa-apa, Bu. Udin dengan senang hati membantunya. Hahaha. Ibu, ya Allah, Erna, kamu sudah pulang, Nak. Sudah, Bu, aku sudah lulus. Aduh, ai. Erna sudah lulus dari pesantren ya. Selamat ya. Makasih ya, Bang Udin. Ibu, Erna seneng banget deh rasanya bisa kumpul lagi sama ibu, sama Bang Amir dan kamu Naroh. Ibu juga, Nak. Gak nyangka anak bungsu ibu sekarang sudah besar ya. Ibu dari mana? Ibu habis dari warung, Nak. Gas di rumah sudah habis. Malah mau dibawain sama Bang Udin. Duh, maaf ya Bang Udin, jadi merepotkan. Tenang aja, Udin siap membantu para warga kampung Kincir. Hahaha. Bang Amir dan kamu Naro kemana emang, Bu? Kenapa ibu tidak minta tolong sama mereka? Mereka sedang sibuk, Nak. Ibu tidak enak mengganggunya. Bang Udin, kalau gitu gasnya biar saya aja yang bawa. Makasih ya Bang sudah membantu ibu. Sama-sama, Erna. Giliran anak sibuk, orang tua harus mengerti.
Tapi giliran anak butuh apa-apa, orang tua harus bisa. Dasar anak zaman sekarang. Nanti sore gue mau pergi kerja di luar kota. Ih, gak bisa. Gue juga ada panggilan kerja di kota. Nanti ibu siapa yang jagain? Lu kan perempuan, gak usah capek-capek kerja. Yang nanti nafkahin lu juga suami. Justru abang yang lebih bertanggung jawab sama ibu. Surganya anak laki-laki ada di telapak kaki ibu. Alah, mana ada surga di telapak kaki. Tapi gue gak mau ngurusin ibu. Ya udah, biarin aja ibu di rumah. Kita pergi aja dari rumah jelek ini. Gak apa-apa gitu bang. Kalau lu mau ngurusin ibu, ya silahkan. Jangan bang. Gue juga males ngurusin ibu. Tapi nanti ibu sama siapa ya? Tenang aja, ibu masih bisa ngurus diri sendiri kok. Kalau enggak, kita titipin aja sama Pak RT. Ide bagus tuh bang. Assalamualaikum. Nah, itu ada Erna. Aman deh kita. Iya betul, gue mau siap-siap dulu ah. Ada apa kak? Gue sama Bang Amir mau kerja di kota. Lu jagain ibu di rumah ya. Munaro, kamu kan perempuan. Apa gak sebaiknya kamu kerja di dekat sini saja? Ibu, di kampung yang kecil kayak gini mana ada kerjaan yang sesuai sama keinginan saya. Saya pengen jadi orang kaya, bisa hidup di kota metropolitan, teman-teman yang keren. Kalau saya kerja di kampung ini, yang ada saya cuma jadi orang miskin yang turun-temurun. Gak baik bicara seperti itu, Kak. Anak kecil, lu gak usah sok nasehatin gue. Ibu istirahat aja yuk. Kenapa kakak-kakakmu seperti itu? Ibu sudah gagal mendidik mereka. Ibu gak usah pikirin ya, ibu cukup doakan supaya Bang Amir dan kamu Naro bisa jadi orang yang sukses. Bu, obatnya sudah diminum atau belum? Obat ibu sudah habis, nak. Nanti akan Erna belikan lagi ya, Bu, obatnya. Terima kasih ya, nak. Nak, apa ada kabar dari kakak-kakakmu? Sudah lama mereka belum pulang. Ibu kangen, nak. Erna coba telepon ya, Bu. Tapi HP Erna ada di kamar. Ibu istirahat aja ya. Ibu gak usah mikirin yang aneh-aneh. Obat ibu sudah habis. Gajian aku juga masih lama. Aku telepon Bang Amir dan kamu naruh dulu deh. Sekalian aku minta uang untuk beli obat ibu. Halo Bang, Abang apa kabar? Kabar gue baik-baik aja. Ada apa sih? Ibu sedang sakit Bang. Terus kenapa kalau ibu sakit? Kira-kira Abang pulangnya kapan? Ibu kangen sama Abang. Gue lagi sibuk. Kalau ibu sakit, ajak ibu ke puskesmas. Udah tua, gak usah manja. Tapi Bang, aku coba telepon kamu Naro deh, siapa tahu bisa membantu. Halo? Halo Kak, kakak apa kabar? Ada apa nelpon gue? Langsung to the point aja deh. Gini Kak, ibu sudah beberapa hari ini sakit. Kakak kapan pulang? Gak tahu deh, gue lagi menikmati hidup yang gue impikan. Tinggal di kota, ketemu sama teman-teman yang keren dan gaul. Bisa nongkrong di kafe yang bagus, bisa apa aja deh. Kak, obat ibu sudah habis, sedangkan gajian aku masih lama. Kakak bisa kirim uang nggak untuk beli obat ibu? Enak aja main minta-minta. Di sini tuh gue kerja, capek. Ini dengan enaknya lu minta. Lu minta aja sana sama Bang Amir. Bang Amir sibuk, Kak. Lu cari pinjaman aja sana sama orang kampung. Tapi kakak pulang ya kak, kasihan ibu pengen ketemu sama kakak. Udah, gak usah banyak cerita, ganggu gue aja lu. Ya Allah, kenapa mereka tidak ada yang bisa membantu? Aku harus gimana ya Allah? Mereka juga tidak ada yang mau pulang. Kalau ibu dengar, pasti ibu sangat sedih. Sepi banget ya.
Ya kan setiap hari begini, Din. Kayaknya perlu deh tiap ronda dapat hadiah supaya warga kampung Kincir mau ikutan ronda. Kalau semua warga ronda, kamu jadi enak dong, Din. Iya dong, Udin jadi nyantai. Hai. Loh, Erna, kamu mau kemana malam-malam gini? Saya lagi bingung, Pak RT, mau mencari bantuan kemana? Aduh, kamu datang pada orang yang tepat. Ada apa emang? Ibu sedang sakit dan obatnya pun sudah habis. Sedangkan gajian saya masih lama. Saya bingung siapa yang akan membantu saya. Saudara saya sendiri juga tidak ada yang bisa membantu. Mungkin kebutuhan saudara kamu di kota lebih besar, makanya mereka tidak bisa membantu kamu. Tapi Pak Rete, masa buat beli obat aja mereka nggak ada yang bisa bantu? Mereka hanya sibuk memikirkan dirinya masing-masing. Bahkan, ibu juga kangen sama mereka. Ibu berharap mereka pulang, tapi nggak ada yang bisa. Tega banget ya mereka. Kamu butuh berapa untuk beli obatnya? Saya butuh 300.000, Pak RT. Ini buat beli obat ibu kamu. Pak RT makasih ya, sudah membantu saya. Saya janji akan segera kembalikan uang ini ketika saya sudah gajian. Iya Erna, kamu tenang saja ya. Kamu belikan dulu obatnya sana. Iya Pak RT. Kalau urusan orang tua, Udin baper Pak Rete. Makanya, selagi orang tua kita masih ada, jangan pernah kita sia-siakan, Din. Siap, Pak Rete. Bu, Ibu, Erna sudah beli obat untuk Ibu. Ibu minum obatnya dulu yuk. Bu, Ibu, Bu, Bu, Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu, jangan tinggalin Erna, Bu. Maafin Erna ya, Bu. Erna telat membelikan obat untuk Ibu. Kalau saja Erna cepat membelikan obat untuk Ibu, mungkin Ibu tidak akan seperti ini. Erna, kamu harus sabar ya. Apa kamu sudah menelpon saudara kamu? Belum, Pak RT. Din, telepon dulu sana, kasihan Erna. Kalau Udin yang nelpon, gak ada wibawanya Pak Rete. Nanti dikira penipu, Mama minta pulsa. Kamu bercanda aja, Din. Maaf Pak Rete, sebenarnya Udin gak punya pulsa. Gimana sih, masih muda masa gak punya pulsa? Ya udah, biar saya yang nelpon mereka. Saat ini, ibu sudah tidak lagi merasakan sakit. Entah sakit badan ataupun sakit hati menahan rindu pada anak-anaknya. Ibu yang tenang di sana ya. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Sudah lama ibu ingin sekali bertemu dengan kalian. Di mana hati nurani kalian? Saat ini kalian datang untuk apa? Percuma, ibu juga sudah meninggal. Kita ke kota itu ingin mengubah hidup. Kita sudah besar, bukan anak kecil lagi yang harus diatur-atur. Kalau ibu selalu ingin ketemu dengan kita, itu sih ibunya aja yang lebay. Astagfirullahaladzim, kakak benar-benar keterlaluan. Untuk pembagian warisan kapan? Gue mau balik ke kota lagi nih. Bang, baru saja ibu dimakamin. Ini udah nanyain warisan. Hati abang di mana sih? Kita masih berduka, Bang. Berduka? Gue sih enggak ya. Iya, bagiin aja. Lebih cepat, lebih baik. Gue juga lagi butuh nih. Karena gue adalah anak pertama, semua keputusan di keluarga ini gue yang ngatur. Gue akan segera urus pembagian warisan ini. Nah, gitu dong. Jangan bertele-tele, Bang. Bisnis lu menjanjikan gak nih? Dijamin meledak. Lu percaya deh sama gue.
Percayalah, kita kan temenan udah lama. Kalau bisnis ini meledak, pokoknya langsung masuk ke rekening elu deh. Mantap, thanks ya bro. Udah siang gini, masih belum ada mangsa buat gua hipnotis. Sedangkan perut udah keroncongan. Aduh. Nah, itu dia ada mangsa. Kayaknya boleh juga nih. Sebenarnya gue udah malas banget ke kampung ini. Tapi mau gimana lagi? Gue butuh surat-surat penting buat bikin paspor ke luar negeri minggu depan. Duh, gue udah gak sabar banget nih mau cepet-cepet liburan. Permisi mbak, Ada apa? saya mau nanya alamat mbak. Kalau jalan Mawar ke sebelah mana ya? Ke sana. Tapi saya nggak punya ongkos mbak untuk kesananya. Ini ada nomor rekening saya mbak. Tolong ditransfer semua ya uang yang ada di ATM mbak ke rekening saya. Iya. Aduh, ai. Mpok mau naruh lagi bengong aja nih. Bisa-bisa ayam tetangga pada mati deh. Hai. Waduh, si empok diem aja. Pok. Bang Udin. Kok bengong aja sih, Mpok? Belum sarapan ya? Kenapa saya ada di sini, Bang Udin? Lah mana saya tahu. Loh, kok ada notif transfer ke orang lain? Aduh, saldo saya kosong. Tenang, Pok, tenang. Maksudnya gimana ini? Si Empok habis belanja-belanja kali. Saldo di rekening saya kosong, Bang. Ada pesan baru saja melakukan transaksi. Jangan-jangan saya kena hipnotis sama orang tadi. Kok bisa? Tadi ada cowok datang. Setelah itu saya udah gak inget apa-apa lagi. Aduh, habis kena hipnotis nih si Empok. Aduh, minggu depan saya mau liburan ke luar negeri. Sekarang semua uang saya udah habis. Gak ada yang tersisa. Penipu sialan. Kakak yang sabar ya. Lu kenapa? Gue habis kena hipnotis, Bang. Semua uang gue habis. Gue udah gak punya apa-apa lagi. Lu tuh jadi orang terlalu bodoh sih. Halo, Apa betul ini dengan saudara Amir? iya saya Amir. Ini siapa ya? Saya dari kepolisian. Apa kamu kenal dengan seorang yang bernama Ucok? Iya pak, saya kenal. Dia teman dekat saya. Saya mau menginformasikan kalau saudara Ucok telah tertangkap karena kasus penipuan. Sudah banyak korban yang tertipu dan kamu adalah salah satunya. Jika kamu berkenan, kamu bisa datang ke kantor untuk memberikan kesaksian. Ucok sialan. Semua uang gue udah gue investasiin ke dia. Dan ternyata dia penipu. Wah, Abang juga kena tipu. sial. Habis semua uang gue. Mungkin ini adalah teguran dari Allah atas apa yang udah kita perbuat terhadap ibu. Kita sering sekali melawan ibu, menyakiti hatinya. Iya, gue juga gak pernah peduliin ibu. Gue selalu mementingkan diri gue sendiri. Ibu tidak pernah marah sama kalian. Tapi ketika hati ibu sakit dan sedih, Allah juga tidak akan ridho. Maafin saya, Bu. Saya sangat menyesal sudah menyia-nyiakan ibu.